Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada siswa-siswi TMI SMK Teksar. Kembali lagi dengan Bapak. Dan di pertemuan kita pada kali ini kita akan sedikit memperdalam tentang perbaikan mayor atau berat ya. Nah, jadi sebelum Bapak akan lanjut menjelaskan, Bapak akan masuk ke slide-nya dulu. Nah, jadi untuk saat ini kita akan membahas tentang perbaikan mayor. Ya, apabila kita di pertemuan sebelumnya itu kita membahas tentang perbaikan minor atau yang ringan-ringan, untuk saat ini kita akan membahas tentang apa itu perbaikan mayor. Nah, kita masuk saja. Nah, jadi apa yang akan kita pelajari di perbaikan mayor kali ini? Yang pertama itu adalah tentang teori dari breakdown maintenance. Lalu yang berikutnya itu adalah jenis-jenis perbaikan berat. Yang berikutnya itu adalah K3 yang dapat diterapkan pada saat perbaikan. Oke. Yang pertama kita akan membahas tentang breakdown maintenance itu sendiri. Nah, breakdown maintenance yaitu adalah pekerjaan perawatan yang dilakukan setelah terjadi kerusakan pada peralatan dan untuk memperbaikinya harus disiapkan suku cadang, material, alat-alat, dan tenaga kerjanya. Nah, jadi di breakdown maintenance ini konsepnya itu adalah tidak ada pemeliharaan sama sekali dan perbaikan atau pergantian alat dilakukan hanya pada saat terjadi kerusakan. Ya. Dengan asumsi seperti apa? Asumsinya itu kerusakan ini mungkin terjadi pada komponen atau sistem yang terdapat pada sebuah mesin. Itu yang kedua, tidak dianggap penting atau layak untuk dilakukan pemeliharaan. Ya. Nah, di sini kenapa konsepnya itu adalah tidak ada pemeliharaan sama sekali? Jadi breakdown maintenance itu dia hanya berlaku apabila pada saat mesin ini kita operasikan tiba-tiba terjadi kerusakan. Bukan lagi abnormality, tapi kerusakan. Abnormality itu dapat terjadi apabila pada saat kita mengoperasikan sebuah mesin tetapi performa yang dihasilkan itu tidak sesuai dengan yang biasanya dimiliki oleh mesin tersebut. Ya, entah itu putarannya menurun atau tiba-tiba mesin itu bergetar tanpa alasan yang jelas gitu kan. Sehingga kita tidak tahu awalnya kenapa ini mesin ada fenomena seperti ini. Nah, itu kalau yang breakdown maintenance ini kita tidak bisa mengetahui hanya apabila kita tidak melakukan pembongkaran. Makanya dan juga biasanya breakdown maintenance ini dilakukan apabila mesin ini mengalami kerusakan, gitu ya. Nah, terus keuntungannya apa? Keuntungannya itu adalah biaya pemeliharaan yang rendah dan tidak memerlukan staf pemeliharaan yang banyak. Lalu kekurangannya itu meningkatkan biaya pemeliharaan karena alat atau sistem tidak bekerja tanpa direncanakan. Yang pertama. Yang kedua itu adalah meningkatnya biaya tenaga kerja apabila jika memerlukan lembur. Lalu biasanya termasuk biaya perbaikan atau pergantian alat. Lalu tidak menggunakan sepenuhnya potensi staf pemeliharaan dan ada kemungkinan kerusakan berikutnya. Nah, di sini keuntungannya itu adalah biaya pemeliharaan yang rendah dan tidak memerlukan staf pemeliharaan yang banyak karena breakdown maintenance ini seperti yang tadi kita sudah bahas di awal itu terjadi apabila mesin itu tidak tiba-tiba mengalami kerusakan, ya, bukan abnormality. Nah, lalu kekurangannya sebanding dengan keuntungannya.
biaya pemeliharaan yang rendah tetapi meningkatkan biaya pemeliharaan karena alat sistem tidak bekerja tanpa direncanakan. Maksud saya bukan sebanding ya, tapi berbanding terbalik. Benar-benar 180 derajat. Nah, jadi banyak kekurangan yang dimiliki oleh breakdown maintenance itu sendiri. Ya, selain meningkatkan biaya, itu juga meningkatkan biaya tenaga kerja, apalagi jika memerlukan lembur. Dan biasanya termasuk biaya perbaikan atau pergantian alat. Nah, karena situasinya itu darurat, yang tiba-tiba mesin rusak, lalu sementara mesin itu sedang running, sedang berjalan, sedang melakukan kegiatan produksi, otomatis itu akan menghambat alur dari produksi itu sendiri, sehingga dengan adanya kejadian seperti ini berarti spare part yang sudah kita sediakan itu bisa saja terambil jatah untuk mesin lain gitu kan, bisa terambil dan mengakibatkan kita harus menyediakan stok lagi untuk jaga-jaga apabila ada kejadian seperti ini gitu kan. Lalu meningkatkan biaya tenaga kerja apabila lembur. Nah, ini karena biasanya kerusakan ini tidak diduga-duga dan tergantung kerusakannya ada di sebelah mana. Apabila terjadi di bagian dalam mesin, maka ya orang yang teknisi tersebut itu ya dia harus memperbaiki mesin itu, dan juga tidak menggunakan sepenuhnya potensi staf pemeliharaan. Jadi bisa saja kerusakan ini terjadi di satu shift kerja tertentu. Nah, misalkan mesin ini terjadi kerusakan pada shift 1, maka misalkan staf pemeliharaan itu dia ada sekitar 20 orang atau 10 orang, terlalu banyak. Nah, satu situs dibagi menjadi 2 shift. Berarti kan satu shift itu kan 5 orang. Nah, berarti pada saat terjadi kerusakan yang harusnya mesin itu diperbaiki oleh sebanyak 10 orang, akan tetapi karena terbagi menjadi 2 shift, maka tidak bisa sepenuhnya 10 orang itu hadir semua pada saat itu juga. Bisa saja hanya 8 orang. Gitu kan, sehingga proses perbaikan itu pun tidak akan maksimal. Dan yang berikutnya itu adalah ada kemungkinan kerusakan berikutnya. Itu hal yang wajar pada sebuah proses pemeliharaan gitu kan. Jadi terkadang kita memperbaiki satu bagian, tapi ternyata setelah kita rakit kembali, kita gunakan, ternyata bagian yang lain itu ikut mengalami kerusakan gitu kan. Jadi itu memang sudah sewajarnya di dalam dunia maintenance. Nah, sekarang kita masuk ke jenis-jenis perbaikan berat. Apa saja yang kita bisa lakukan? Yang pertama, ini umumnya digunakan, itu adalah bongkar pasang bearing. Bongkar pasang bearing di sini itu kita melihat dulu bearingnya, dia bearing yang berada di sebelah mana. Apabila kita membongkar bearing yang terletak di bagian luar, tidak terlalu dalam pada sebuah mesin, maka bisa saja bearing ini masuk ke dalam kategori minor atau ringan, kan? Tapi terkadang bongkar pasang bearing ini juga bisa masuk ke dalam perbaikan mayor apabila mesin yang kita gunakan itu mengalami kerusakan pada bearing sebelah dalam, sehingga kita harus bongkar gearboxnya mungkin, ya. Jadi ini bisa masuk ke dalam perbaikan mayor dan minor. Lalu bongkar pasang kopling. Nah, ini bongkar pasang kopling ini juga masuk ke dalam kategori berat karena banyak sekali yang harus kita bongkar sebelum kita bisa mencapai si kopling itu sendiri, gitu ya. Dan komponennya juga memang cukup mahal untuk kopling itu, jadinya sangat dijaga ya untuk kopling sendiri agar tidak cepat rusak. Yang berikutnya itu adalah overhaul. Ya, nah overhaul ini mungkin kalian pernah dengar apa itu overhaul di maintenance, mungkin saudara kalian yang ada yang bekerja di kebetulan di departemen maintenance itu kan pernah dengar mungkin kakak kalian pulang sampai malam karena habis overhaul. Nah, jadi overhaul itu dilakukan yang dimana
Tujuannya adalah untuk melakukan pengecekan mesin dalam kerusakan yang sangat parah. Nah, ya, overhaul itu seperti itu. Jadi mesin sudah rusak. Nah, untuk mencegah agar tidak terjadi kerusakan di area yang lain, atau mungkin memang mesin itu rusak total dan parah, maka dilakukan overhaul. Jadi seluruh bagian mesin itu dibongkar, ya. Nah, ini biasanya overhaul ini itu yang benar-benar memakan waktu dan juga memakan tenaga, ya. Bisa sampai pulang malam, ya, pulang malam hari kalau misalkan kita sudah bekerja di industri. Oke. Yang pertama itu adalah kegiatan ini. Yang pertama, bongkar pasang bearing. Nah, kegiatan ini dilakukan dengan tujuan untuk melakukan penggantian pada bearing atau kelahar, ya, bahasa bengkelnya yang di luar, yang sudah rusak dan mengalami kegagalan pada mesin sehingga menghasilkan abnormalitas. Ciri-ciri umumnya terjadi apabila sebuah bearing mengalami kegagalan adalah: yang pertama itu putaran tidak stabil, yang kedua terdapat suara bising pada saat mesin berputar. Putaran tidak stabil itu banyak jenisnya gitu kan. Ada yang mungkin pada saat berputar dia sedikit macet atau dia bergetar. Jadi sebuah komponen yang terpasang pada bearing, apabila bearingnya sudah mengalami kegagalan atau mengalami kerusakan, maka dia akan bergetar dengan hebat gitu. Lalu bising. Nah, bising juga itu diakibatkan dari putaran bearing yang sudah tidak stabil, ya. Lalu bongkar pasang kopling. Nah, bongkar pasang kopling itu dilakukan dengan tujuan untuk melakukan penggantian pada kopling yang sudah aus sehingga menghasilkan abnormalitas. Ciri-ciri yang umumnya terjadi pada sebuah kopling apabila mengalami kegagalan itu adalah putaran mesin akan meningkat karena plat gesek atau kampas kopling sudah habis, ya. Putaran mesin ini maksudnya itu adalah apabila kopling itu menekan plat gesek, itu menekan kampas kopling gitu kan, dan kampasnya sudah habis atau plat geseknya sudah habis, dia berputarnya tidak normal gitu, yang dimana itu nanti akan mengakibatkan performa mesin akan meningkat secara tidak wajar akibat dari kampas atau plat gesek yang sudah aus. Jadi katakanlah sebuah mesin pada saat beroperasi agar bisa berjalan dengan normal itu dia butuh di putaran sebesar 3000 rpm. Akan tetapi karena plat geseknya sudah aus atau kampas koplingnya sudah aus, dia tiba-tiba meningkat menjadi 6000, 2 kali lipatnya. Ya, sangat tidak wajar, padahal mesin itu pada saat dioperasikan itu tidak memerlukan tenaga yang begitu besar, tidak membutuhkan putaran yang tidak membutuhkan putaran yang begitu tinggi. Akan tetapi karena kopling ini sudah haus, maka dia tiba-tiba meningkat secara tidak wajar 2 kali lipatnya. Gitu, ya. Yang berikutnya itu adalah overhaul. Nah, kegiatan ini dilakukan dengan tujuan untuk melakukan pemeriksaan dan perbaikan secara menyeluruh terhadap suatu fasilitas atau bagian dari fasilitas sehingga mencapai standar yang dapat diterima. Kayak gitu ya. Oke, ini ada video juga. Mungkin saya akan perlihatkan kepada kalian. Terus Nah, ini adalah proses dari bongkar pasang kopling pada sebuah mesin. 7, nomor 8. Banyak ya, ada plat gesek dan kampasnya itu. Oke, lalu pasang dari nomor 2. Itu nomor 1 yang sudah di dalam. Nomor 2. Lanjut, ini pasang remnya cuma 4 ya. Kita lepaskan dulu. Oke, kita lepaskan dengan sepinya. Oke, yang ini B170 juga ya. Nah, kita buang bernya 2. Oke,
karena ini cuma kita tambah di sklatnya ya, karena majunya kurang mantap ya. Jadi kita tambah yang halus satu, yang mundurnya ya, juga satu. Terus pengencangan, oke, sengaja dipercepat aja sahabat ya. Ini kita ketok dari atas biar bisa terbuka, agak-agak lengket. Oke, ketok dari atas. Oke, sudah dilepas, kita buang pernya sini ya, dan kita tambah di sklatnya satu sahabat ya. Oke, yang di dalam sudah halus, tapi kita tambah lagi satu ya, biar mundurnya mantap juga ya. Pernya yang mundur kita pasang juga. Oke, kita tambah satu. Sip. Oke, lanjut kita pasang balik. Oke, sip. Oke, kita kencangi, sudah selesai dan tutup semua sahabat ya. Oke, ini dia tanda-tanda di sklatnya atau kampas kopling sudah hangus ya, sudah lengket. Dan ini ditambahkan juga dari gear pinionnya ya, dan kunci L-nya patah. Nah, ini di sini tempat dibuka karena ini punya 135 ya, sama seperti yang sudah saya upload juga sebelumnya. Ini dia gear pinionnya, itu bautnya patah sahabat ya. Nah, ini patah. Oke, itulah tandaannya. Ini dia rusak kinya, jadi satu-satunya jalan kita harus pindahkan sahabat ya. Kita bikin ki baru supaya dia bisa masuk dengan sempurna lagi sahabat ya. Karena itu bisa dibilang dengan piston ya, yang tadi itu ya, pistonnya. Nah, ini pistonnya ya, karena dia memiliki juga ring di pinggirannya sahabat ya, seperti piston, dia maju dan mundur sahabat ya. Oke, seperti ini kita pindahkan aja sahabat ya. Nah, ini dia kita temukan dengan namanya, terus kita pindahkan di daerah bagian sini ya, atau di sini biar bagus kembali sahabat ya. Oke, kita lanjut lagi sahabat ke ini dia contoh yang sudah rusak ini, yang sudah hangus. Ini dia bautnya patah, terus ini juga gear pinionnya sudah longgar sahabat ya, jadi makanya pada saat maju atau mundur ini yang rusak, maka akan timbul suara berisik ya, teng, ini ya. Nah, ini dia, coba lihat sahabat ya, ada speleng atau spasi. Kalau kita golek ke kiri atau golek ke kanan, maka terlihat spasinya sahabat ya, seperti ini ya. Nih, kita golek ke kiri ke kanan biar sahabat lihat bagaimanakah
ya belok seperti ini. Oke, goyang sahabat ya. Oke, semoga video ini bermanfaat sahabat ya. Oke, kita lanjut lagi ke bagian ini ya, selanjutnya. Ini dia D300. Kita coba buka bagian belakang untuk gear kampas kecilnya ya. Oke, buka. Berat sahabat ya. Nah, sudah terbuka. Beginilah isi dalamnya sahabat ya. Nah, ini dia gear pinion bagian belakang. Di sini masuk as penghubungnya. Oke, karat itu bekas grease sahabat ya, bekas grease aja. Terus kita kalau bersihkan baru lari sahabat ya. Oke, dan ini gear pompa olinya sudah belah ya, jadi ini sudah layak ganti sahabat ya. Filmnya sudah banyak. Oke, dan ini D300 proses pemasangan, tinggal pasang. Dan untuk proses pemasangan distraknya di belakang sahabat ya. Ini sudah kita pasang ini di belakangnya. Kita tempelkan dari belakang lagi untuk pemasangan distraknya ya, atau kampas kecilnya. Ini dia memang berat sahabat ya. Oke, sudah duduk mantap. Ada kuningan di dalam. Oke, ini beginilah pemasangannya sahabat ya. Ada 13. Oke, tapi yang perlu diingat, yang paling polos itu yang paling dalam, itu dia yang tebal ya sahabat ya. Jangan sampai dia yang di luar sahabat ya, jangan sampai tertukar. Oke, di situ aja kita perlu diperhatikan yang pertamanya. Oke, seperti gambar yang di atas ini akan saya kasih lihatkan gambarnya. Maka seperti itu dulu cara pemasangannya sahabat ya. Oke, sudah tinggal satu lagi. Oke, pasang yang halus, yang tebal pertama, terus yang kampas, terus yang halus lagi, yang stainlessnya, terus yang kampasnya lagi. Oke, seperti itu seterusnya sahabat ya, sampai yang paling di luar, yang paling halus lagi sahabat ya, yang stainlessnya sahabat ya. Oke, seperti itu sahabat ya, sama aja ya. 135A, MB 170, MB 270, D300 sama aja semua sahabat ya, proses pemasangannya ya. Oke, ini dia baru berhenti karena yang lama sudah aus ya, jadi ini harus ganti supaya maksimal kembali. Oke, jangan lupa saat pemasangan springnya kasih grease seperti ini sahabat ya. Nah, ini ada grease-nya supaya dia tidak jatuh saat kita mau tidak jatuh saat pemasangan ya. Dan ini kita bongkar lagi seperti ini sahabat ya, kita tarik keluar. Oke, maka ini akan terbuka sahabat ya. Ini ya terbuka, ini tidak kita ganti. Oke, kita buka lagi yang satunya. Oke, cara seperti ini sahabat ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Serba-serbi kerusakan gearbox
silikon red, terus kita pasang jangan lupa dipasang dulu untuk perumahan kanvas koplingnya, karena kalau sudah didudukkan belum dipasang yang ini rumahannya, maka tidak akan bisa masuk sahabatnya. Begitu juga kalau mau dibuka, dia harus dibelah seperti ini baru kita bisa lepas ya, kecuali kalau asnya ada yang dilepas biarpun tanpa dibelah seperti ini sahabatnya. Oke, kita langsung turunkan. Oke, turun. Pelan-pelan. Mantap. Oke, kita lanjut lagi. Ya, sudah terpasang. Oke. Inilah sahabat ya. Ini bagian depan belum dipasang dengan kuningan yang ada di dalam sini ya. Oke. Pasang. Mantap. Tinggal kita pasang semua, sudah selesai sahabat ya. Terima kasih. Jadi itu tadi adalah proses bongkar pasang gearbox pada sebuah mesin. Kalau kita lihat itu mesin ini ya, seperti mesin kapal, mesin perahu. Nah, jadi tadi seperti yang kita lihat itu sudah diperlihatkan bagaimana caranya memasang kampas kopling dan juga plat geseknya, dan juga tadi ada penggantian gear ya, gear transmisinya gitu kan, karena tadi ada yang sudah aus juga katanya. Dan kebetulan di video yang kita kali ini itu sampai 3 mesin gitu kan, 3 jenis mesin yang diperlihatkan oleh yang punya video. Baik, untuk materi pada kali ini cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.